wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita semua sehingga saat ini kita bisa laksanakan ibadah sholat awal waktu dengan berjamaah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan doa-doanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan melanjutkan materi kemarin yang menjelaskan tentang usia ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan makna usia itu sebagai kesempatan, sebagai ujian dan sebagai amanah gitu ya. Lalu bagaimana supaya usia yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu bisa berkah. Nah, sekarang marilah kita lanjutkan materinya tentang usia itu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin materi yang saya sampaikan itu sering kita dengar, tetapi paling tidak kita bisa merefresh kembali, bisa mempersegar kembali tentang apa usia itu di dalam kehidupan ya. Dan kita gunakan momentum ini untuk saling mengingatkan ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Meskipun kebanyakan manusia biasanya orang itu tidak mau dinasihati, tidak mau diingatkan. Jangankan kok dinasihati, diingatkan, di demo aja mendeleh ya itu. Jadi memang manusia pada dasarnya nggak suka nasihat, padahal nasihat, kritik itu sangat penting untuk memperbaiki diri. Ketika ada orang yang mengingatkan, itu kan tahu kesalahan kita, dan setelah kita tahu kesalahannya maka kita bisa berupaya untuk memperbaiki kesalahan itu dengan baik gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, usia kita itu semakin lama itu akan termakan oleh waktu ya gitu. Maka kita harus mempergunakan usia itu dengan sebaik-baiknya, dan kita harus sadar bahwa mati itu pasti, ajal itu pasti, tetapi waktunya kapan, caranya mati itu dengan cara bagaimana dan di mana tempatnya, itu menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mati itu tidak harus tua. Tidak harus nunggu tua. Mati itu
tidak harus sakit ya. Karena orang yang tidak sakit juga bisa mati gitu ya. Orang yang sedang khutbah itu di Maroko itu belum selesai ya mati gitu. Di Kediri itu ya habis sholat tahajud, begitu selesai sholat tahajud mati gitu. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi tidak harus tua, muda juga bisa, tidak harus sakit ya. Itu. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan ya usia kita itu dengan sebaik-baiknya. Selama Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yang indah itu, yaitu kehidupan. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an pun membahas tentang usia itu sebagai pengingat bagi kita semuanya bahwa hidup di dunia itu hanyalah sementara, sekejap. Dalam bahasa Jawa ya sak celegukan, mampir ngombe. Ibarat bepergian itu ya berteduh gitu ya, itu. Jadi ada beberapa peringatan ya di dalam Al-Qur'an. Yang pertama surat Hud itu ayat 15 sampai 16 yang intinya itu ya, semakin bertambah usia itu semakin lemah tangannya menggenggam. Jadi semakin tambah usia semakin lemah tangannya menggenggam itu ya mungkin tangannya sudah mulai bujutan itulah. Karena Allah mendidik kita agar melepaskan cinta dunia. Jadi orang itu kalau sudah tua harus mulai melepaskan kecintaan dunia. Apakah itu wanita, anak-anak, itu ya, kendaraan, jabatan. Ya, itu harus mulai dilepas karena wanita itu ya susah. Belum mati saja kadang-kadang udah ditinggal ya. Cari yang lebih gitu ya. Anak juga begitu, belum bisa menjamin kalau orang tuanya nanti sudah tua itu mau memelihara. Karena banyak juga anak yang tidak mau memelihara orang tuanya yang sudah tua. Jadi kalau kita terlalu mengharapkan ya istri, anak, apalagi harta ya, itu gak bisa diharapkan 100% kecuali apa yang memang kita persiapkan untuk menghadapi hari akhir itu. Jadi di dalam surat Hud ayat 15-16 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya atau kesenangannya itu, pasti Allah akan memberikan balasan yang penuh atas pekerjaan mereka di dunia itu dengan sempurna. Artinya orang yang mengharapkan kehidupan dunia dengan kesenangannya itu Allah akan memberikan dengan sempurna itu. Dan mereka tidak akan dirugikan dengan apa yang diusahakan. Nah, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka itu. Dan orang yang hidupnya di dunia itu hanya mementingkan kehidupan dunia, itu akan sia-sia di akhirat nanti. Artinya apa yang diusahakan di dunia itu akan sia-sia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Itu. Kemudian yang kedua tentang usia. Semakin bertambah usia,
itu semakin mengaburkan mata kita, karena Allah sedang mencerahkan mata hati kita untuk akhirat. Gitu. Artinya orang yang sudah tua itu ya, kalau petunjuk di dalam Islam, orang itu kalau banyak membaca tadarus, banyak membaca Al-Quran, insya Allah penglihatannya semakin tajam gitu ya. Tetapi bagi orang yang tidak melaksanakan perintah Allah itu, biasanya orang yang sudah tua itu ya ada yang karena katarak, ada yang karena sakit dan lain sebagainya itu ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 72 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adzalus sabila. Itu. Dan siapa yang buta hatinya di dunia itu, maka di akhirat pun dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar itu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, semakin bertambahnya usia itu semakin sensitif perasaan kita. Jadi orang yang sudah tua itu biasanya perasaannya semakin sensitif, karena Allah sedang mengajarkan bahwa pautan hati dengan makhluk yang selalu menghampakan, namun hati yang terpaut atau terpaut kepada Allah itu tidak akan mengecewakan. Ini surat Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 22 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur, yang artinya barang siapa yang berserah diri kepada Allah sedangkan dia itu berbuat kebajikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh ya, pada tali yang kokoh itu ya. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Kemudian yang keempat, semakin bertambah usia itu semakin gugur gigi-giginya, karena Allah sedang mengingatkan bahwa suatu hari kita juga akan gugur ke dalam tanah selamanya. Jadi orang yang sudah tua biasanya ya giginya mulai berkurang, bahkan sudah banyak orang yang belum tua pun sudah memakai gigi palsu itu ya. Itu. Ini Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 145 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa makana linafsin antamuta illa biiznillahi kitabam muajjala wa mayyurid sawabad dunya tu'tihi minha wa mayyurid sawabal akhirah tu'tihi minha wa sanazis sakirin, yang artinya dan setiap yang bernyawa itu tidak akan mati kecuali izin Allah. Jadi kematian itu tidak akan terjadi kecuali izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan siapa yang menghendaki kehidupan di akhirat, maka Allah pun juga akan memberikan balasan di akhirat, dan kami akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Kemudian yang kelima, semakin bertambah usia itu semakin ditarik nikmat kekuatannya, tulang dan sendinya nikmatnya mulai dikurangi, makannya juga mulai dikurangi dan seterusnya. Artinya ini memberikan pelajaran kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa tak lama lagi nyawanya akan diambil itu ya. Itu ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa 78 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim enama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujim musayyadah. Jadi dimanapun kamu berada,
kematian itu akan mendapatkan kamu walaupun kamu berada di dalam benteng yang tangguh gitu ya. Kemudian yang ke-6, semakin bertambah usia itu semakin putih rambutnya. Itu juga memberikan peringatan agar kita itu ingat kain kafan gitu ya. Ini Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur gitu. Jadi setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, dan orang itu kalau sudah mati itu akan memperoleh balasan yang sempurna di akhirat nanti. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, mereka itu adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan di dunia itu adalah memperdayakan. Yang terakhir ya, nomor 7, semakin bertambah usia itu semakin sepi dan ingin bersendirian, karena Allah sedang mendidik kita untuk melepaskan cinta manusia ya. Ini di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa lahibu wa lahun waladzarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sesungguhnya lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidaklah kamu mengerti itu. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi apa yang telah kita lakukan sampai saat ini dari umur kita, marilah kita introspeksi, apakah kita masih mengejar dunia tanpa memikirkan akhirat? Karena usia kita semakin hari semakin menyusut, digerus oleh waktu ya, menuju ke alam kubur. Mudah-mudahan kita menuju ke alam kubur dengan husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.